Cara mengonlinekan sebuah aplikasi, pertama-tama kita siapkan domain terlebih dahulu. Di sini terdapat dua domain yang ada, yaitu stikespaknakukang.id dengan ruslanstikpan.com. Selanjutnya, masukkan sistem yang dimiliki, yaitu aplikasi rumah sakit. Caranya yaitu pilih manage pada ruslanstikpan.com. Ini adalah cPanel pada domain tersebut. Kemudian, buatkan subdomain terlebih dahulu. Subdomain berfungsi untuk memberikan nama pada aplikasi yang dijalankan. Cara untuk membuat subdomain yaitu cari pada cPanel domain, lalu pilih subdomain. Kemudian masukkan untuk nama subdomainnya. Di sini kita beri nama search kelas B. Jadi nanti nama untuk subdomainnya yaitu search_kelas_b.ruslanstikpan.com. Kemudian kita create. Setelah di-create akan muncul subdomain successful. Itu artinya subdomain berhasil dibuat. Kemudian cari subdomain yang dibuat tadi yaitu search_kelas_b.ruslanstikpan.com. Jika subdomainnya sudah didapat, kemudian kita copy lalu kita cari. Jika sudah selesai, akan muncul akun Anda berhasil dibuat, tetapi filenya masih default PHP. Di sini kita sudah mempunyai websitenya, tapi halamannya belum muncul. Jadi untuk menampilkan halamannya, kita kembali ke menu tadi. Langkah selanjutnya yaitu pada bagian file, kita pilih File Manager. Lalu pilih Commands, kemudian pilih ruslanstikpan.com, public HTML. Kemudian cari search kelas B. Kemudian klik search kelas B, pastikan sudah tercentang. Kemudian akan muncul default.php. Karena isinya masih default PHP, maka tampilannya juga masih default PHP. Untuk menampilkan default PHP tadi, bahasa pemrogramannya sepanjang ini. Bahasa pemrogramannya terdiri dari HTML dan CSS. Selanjutnya, sisa kita masukkan aplikasinya. Langkah-langkahnya yaitu pilih upload file, lalu select file, kemudian cari di mana tempat aplikasi tersebut tersimpan. Jika sudah menemukan file aplikasi tersebut, kemudian klik aplikasi tersebut. Di sini kita pakai aplikasi Puskesmas. Kemudian open, kemudian upload. Tunggu sampai proses uploadnya selesai. Kemudian pastikan puskesmas.zip-nya sudah tercentang, kemudian klik ekstrak. Kemudian pilih ekstrak. Lalu tunggu sampai proses ekstraknya selesai. Jika proses ekstraknya selesai, pilih close. Kemudian di sini sudah ada folder Puskesmas tanpa zip, kemudian klik 2 kali. Pada Puskesmas klik 2 kali lagi. Nah, ini adalah file aplikasinya. Sekarang kalau kita jalankan otomatis belum ada tampilannya. Selanjutnya adalah memindahkan file yang ada di aplikasi tersebut ke search kelas B. Karena di search kelas B masih kosong. Yang ada hanya folder Puskesmas dan Puskesmas zip. Sekarang file yang ada di Puskesmas kita akan pindahkan semuanya. Caranya buka file Puskesmas, kemudian blok semua file yang ada. Setelah semuanya terblok, lalu klik move, lalu klik tulisan change, lalu klik sampai ke search.
Kemudian pilih select this. Lalu klik move. Maka file yang ada pada Puskesmas sudah kosong, berpindah ke SIRS kelas B. Kemudian kita refresh tampilan default. Pada saat di-refresh, di sini ada pesan PHP error. Sekarang yang menjadi masalahnya yaitu database-nya belum kita masukkan. Kemudian kembali ke cPanel, lalu masuk ke database. Kemudian klik MySQL Database. Kemudian masukkan namanya yaitu SIRS kelas B. Nama database-nya kita samakan dengan nama subdomainnya agar memudahkan kita mengingatnya. Kemudian MySQL name-nya juga sama, SIRS kelas B. Password-nya pun saya kasih sama. Kemudian di create. Di sini database create successful. Jadi database-nya sudah selesai, maka copy MySQL database-nya. Kemudian pindah ke tempat awal yaitu Device Manager. Nama filenya yaitu SIRS kelas B. Lalu masuk ke Application. Lalu masuk ke Config. Setelah masuk ke config, kemudian masuk ke database. Jadi beginilah bahasa pemrogramannya. Kemudian kita cari tempat untuk mengubah database-nya. Di sini ada kata username, kemudian copy pada username pada database yang tadi yaitu U55, copy ke username pada bahasa pemrograman. Lalu paste. Begitupun dengan database name-nya. Copy juga pada database yang tadi, kemudian paste ke database name-nya. Kemudian kita ubah juga password-nya sama dengan yang tadi pada saat di database. Kemudian klik save. Kalau sudah di-save, sekarang kita jalankan websitenya. Kita tinggal refresh saja. Di sini sudah terlihat websitenya sudah berjalan, sistem pelayanan Puskesmas Wadas.